Yang dari Magelang sinten Pak sinten? Ini. Muntilan. Oh, Muntilan. Pak sinten? Pak Irsad. Pak Irsad nanti kalau sudah sampai di tahapan patrap samadhi mijil sampurno itu dipertahankan hingga 3 malam berturut-turut, yes. 3 malam berturut-turut, dari 3 hari 3 malam panjenengan bertahan di patrap samadhi mijil sampurno nantinya, ya, kalau sudah sampai di situ. Karena apa? Karena di keluar nun sewu, di dalam keluarga panjenengan ada karma yang sangat tebal, termasuk apa yang sedang dialami oleh putra panjenengan, Nah, untuk membersihkan semua itu, maka jenengan harus bertahan di patrap samadhi mijil sampurno selama 3 hari 3 malam, ben resik total, resik tuntas, Artinya gembleng panjenengan nambah loh, ketambahan patrap samadhi mijil sampurno selama 3 hari 3 malam. Awalnya saya kira karena ada dogma yang dia tidak mampu atau ada ilmu yang dia lakukan tidak mampu. Ternyata bukan, tapi itu adalah karma, karma dari entah leluhur jenengan yang mana. Mungkin kakek panjenengan atau buyut panjenengan mungkin. Tapi kita nggak usah berpikir jauh, Yang penting semuanya terselesaikan dengan sempurna. Ada pertanyaan penting terkait tentang identitas jati diri pribadi seorang manusia hidup di dunia ini, tentang siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, dan hendak kemana aku, dan tentang poin-poin terpenting yang ada di dalam kedirian seorang manusia hidup, dan potensi-potensi mahadasat yang ada di dalam diri seorang manusia hidup di dunia ini. Apakah pertanyaan penting itu? Pertanyaan pentingnya, apakah semua yang sudah diinformasikan oleh Pak Web tersebut bisa ditempuh dengan cara atau teknik lainnya selain wahyu pancagaib? Itulah pertanyaan pentingnya. Jawabannya tidak bisa. Jadi apa yang sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling beberapa malam terakhir ini, itu tidak bisa ditempuh dengan cara apapun, tidak bisa ditempuh dengan teknik apapun selain dengan wahyu pancagaib. Bahkan dengan wahyu pancagaib sekalipun, jika di dalam prakteknya tidak menggunakan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, juga tidak bisa. Dan saya sudah membuktikannya. Jadi berbagai macam cara, berbagai macam teknik
saya pernah gunakan untuk mencapai atau menggapai apa yang sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling beberapa malam terakhir ini. Terkait identitas jati diri pribadi seorang manusia, terkait poin-poin terpenting di dalam diri manusia, terkait potensi maha dasar di dalam diri manusia. Kenapa? Kenapa kok tidak bisa? Karena ada kodrat partikel di situ, atau kodrat dimensi yang bersifat paten, tidak bisa diubah. Satu itu. Nah, kedua, di setiap dimensinya atau di setiap partikelnya itu tidak bisa saling mendahului atau berganti fungsi, itu pun tidak bisa. Dan yang ketiga, sedulur papat kita yang tak lain dan tak bukan adalah 4 anasir atau 4 elemen kesaktian ilmu maha suci Tuhan ini sudah terlanjur menjadi ratu telu atau 3 ratu. Hal ini terjadi dikarenakan aktif di luar fungsi. Seperti yang pernah saya informasikan, bahwasanya wahyu panca gaib adalah alat atau cara atau teknik untuk mengenal maha suci Tuhan. Sedangkan wahyu-wahyu lainnya termasuk keilmuan itu adalah alat atau teknik atau cara untuk mengenal wahyu panca gaib. Nah, itu partikel atau dimensi yang tidak bisa diubah. Jadi seluruh wahyu itu adalah alat, termasuk wahyu-wahyu yang terdapat di dalam agama, di dalam keyakinan. Itu adalah alat untuk mengenal wahyu panca gaib. Sedangkan wahyu panca gaib adalah alat untuk mengenal maha suci Tuhan. Itu tahapan partikelnya atau dimensinya yang tidak bisa diubah. Katakanlah wahyu panca gaib kita jadikan alat untuk mengenali wahyu-wahyu lainnya, itu tidak bisa. Lah, dikarenakan wahyu-wahyu yang jumlahnya tidak sedikit ini tadi bukan digunakan untuk mengenal wahyu panca gaib, melainkan untuk menyelesaikan masalah-masalah duniawi, maka di luar desain, di luar rancangan, di luar firman Tuhan, maka sebagian wahyu panca gaib ini beralih fungsi. Yang tadinya, yang seharusnya menjadi alat, berubah dia menjadi yang menggunakan alat. Tersebut ratu telu atau 3 ratu. Lah, yang merebut 3 tahta singgasana maha suci Tuhan yang ada di dalam diri kita, yang dititipkan di dalam diri kita, yang dipercayakan di dalam diri kita adalah 4 anasir kita. Ratu telu atau 3 ratu ini populer disebut dengan istilah ego, pamrih, dan arogan. Mutmainah kita
berubah menjadi ratu yang mengambil alih singgasana Maha Suci Tuhan yang ada di Baitul Makmur. Sedangkan Alwamah, saudara kita, berubah menjadi ratu kedua yang merebut singgasana Maha Suci Tuhan yang ada di dalam Baitul Muharram, bergelar pamrih. Saya ulang, Mutmainah saudara kita sudah berubah menjadi ratu yang merebut singgasana Maha Suci Tuhan di dalam Baitul Makmur, bergelar ego. Sedangkan Alwamah saudara kita juga sudah berubah menjadi ratu yang merebut singgasana Maha Suci Tuhan di dalam Baitul Muharram, bergelar pamrih. Sedangkan amarah kita juga sudah berubah menjadi ratu yang merebut tahta singgasana Maha Suci Tuhan di dalam Baitul Muqaddas, bergelar arogan. Sedangkan Supiah saudara kita, lah ini yang menjadi pemicu ketiga ratu, yang ngojok-ngojoki ketiga ratu. Siapapun dia, kalau sudah berhadapan dengan tiga ratu ini tadi, plus dengan penasehat tiga ratu ini, bisa dipastikan banyak jatuhnya. Karena apa? Karena semakin cerdas pengertian pemahamannya, semakin tinggi pengetahuannya, maka tiga ratu ini bisa berubah semakin halus. Bahkan mereka bertiga bisa memasuki lubang jarum sekalipun. Nah, ini penyebab jatuhnya para pelaku spiritual. Dan itulah noda, itulah kotoran yang paling sulit untuk dibersihkan dari otak atau pikiran kita. Itulah noda yang paling sulit untuk dibersihkan dari hati atau batin kita. Dan itulah noda yang paling sulit untuk dibersihkan dari kelamin atau syahwat kita, yaitu ratu telu yang bergelar ego, pamrih, arogan. Terlebih lagi, mereka bertiga itu sangat mempercayai asistennya tersebut Mutmainah, tersebut Supiah. Jadi wahyu apapun setelah wahyu pancagaib sudah tidak mempan bagi mereka berempat. Sudah tidak mempan bagi mereka berempat. Hanya ada satu cara, hanya ada satu jalan, hanya ada satu teknik, yaitu menyadarkan mereka berempat kepada sifat asli mereka berempat. Jika seseorang tidak segera laku kunci, maka tiga ratu ini lambat laun akan manunggal. Ketika tiga ratu ini sampai manunggal, sudah sangat tipis kemungkinannya untuk bisa dikenali. Lah, kalau ratu telu atau tiga ratu ini sudah manunggal, lah ini yang disebut iblis atau ajajil. Kalau dia sudah berubah menjadi iblis atau ajajil, sudah
sangat tipis kemungkinannya untuk bisa ditundukkan. Jadi beruntunglah kita yang saat ini sudah berada di ranah ini. Karena sebelum mereka berubah menjadi iblis atau ajajil. Jadi iblis atau ajajil yang sesungguhnya itu bukan di luar diri, melainkan di dalam diri kita. Bentuk dari kemanunggalan 4 anasir kita. Terkait ini dibutuhkan kesadaran kontinu dan universal. Karena apa? Karena jika kesadarannya tidak kontinu, kesadarannya tidak universal, mereka sudah terlanjur hafal sebagai ratu. Jadi ada kemungkinan mereka bisa lupa. Kembali kepada masa lalunya, yaitu sebagai ratu di Baitul Ma'mur, ratu di Baitul Muharram, dan ratu di Baitul Muqaddas. Dengan itu berarti sebelum bisa mijilake Rama, tidak ada istilah santai bagi seorang pelaku kunci. Sebab itu saya cerewet dan tiada henti-hentinya memberikan informasi-informasi terkait semua itu. Namun jika seorang pelaku kunci sudah bisa mijilake Rama, semuanya, segalanya, bahkan seluruh lelaku dan laku sudah tidak dibutuhkan lagi. Dikarenakan sudah tidak ada bedanya antara putra dengan Rama. Dan ketika seorang putra sudah tidak berbeda lagi dengan Rama, maka sudah sangat otomatis di situ memiliki kebijaksanaan, memiliki kearifan, memiliki keadilan sifat dan sikap. Sehingganya walaupun sudah bisa mijilake Rama, tapi dia tetap sebagai manusia yang memiliki otak atau pikiran, yang memiliki hati atau batin, yang memiliki kelamin atau syahwat. Artinya apapun bentuknya tidak akan diingkari, melainkan dihadapi, dijalani dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Rama itu sendiri. Lah, tantangan bagi setiap pelaku kunci yang paling tinggi adalah menghadapi ratu telu atau 3 ratu sebelum dia menjelma menjadi ajajil atau iblis. Selagi mereka bertiga, selagi mereka berempat belum manunggal, mereka ini mendapat julukan sebagai setan. Jadi setan yang sesungguhnya bukan berada di luar diri kita, melainkan ada di dalam diri kita. Dan setan inilah yang saya maksud sebagai ratu telu plus asistennya.
Kalau di luar diri itu bukan setan, tapi hantu. Ada perbedaan antara hantu dengan setan. Kalau setan ada di dalam diri manusia yang masih hidup. Nah, kalau hantu itu ada di luar diri manusia yang sudah tidak hidup. Itu perbedaannya. Sama-sama. Hantu yang ada di luar, yang tak lain dan tak bukan adalah arwah atau sukma, itu awalnya adalah 4 anasir yang manunggal. Sedangkan setan yang ada di dalam diri kita juga sama-sama 4 anasir, namun belum bisa disebut sukma atau arwah, karena dia masih ada di dalam diri manusia yang masih hidup. Jadi berhati-hatilah dengan kesadaran panjenengan. Karena tingkatan kesadaran itu hanya sang kesadaran itu sendiri yang mengetahui. Kita tidak akan pernah tahu sudah seberapa kadar kesadaran kita. Yang mengetahui kadar kesadaran kita adalah kesadaran itu sendiri. Lah, kalau kesadaran kita tidak kontinu dan universal, sudah pasti kita tidak akan tahu. Nah, kalau kita tidak akan tahu, secara tidak sengaja, di luar pengetahuan kita, kita sudah memupuk atau menyediakan peluang bagi 3 ratu ini untuk segera manunggal menjadi satu, tersebut Ajajil atau iblis. Bisa paham nggih? Terkait ini ada yang punya pertanyaan mungkin kurang paham. Siap, Pak Herman. Bukan sebelum maksudnya. Bagaimana saya bisa mengetahui tentang ratu saya yang ada di dalam diri saya, yang 3 ratu yang ada dalam diri saya itu belum manunggal. Mudah. Buktinya panjenengan masih mau mendengarkan motivasi dari saya. Kalau panjenengan sudah tidak mau mendengarkan motivasi atau kata-kata orang lain, berarti mereka sudah manunggal. Yang lain ada pertanyaan? Ayo, jangan sampai panjenengan gagal paham tentang yang satu ini. Karena inilah yang paling rumit di dalam spiritual. Saya kasih bahan. Wahyu panca gaib adalah alat untuk mengenal Maha Suci Tuhan. Sedangkan wahyu-wahyu yang turun ke dunia atau yang diberikan kepada manusia hidup setelah wahyu panca gaib, wahyu bentuk apapun, jenis apapun itu adalah alat untuk mengenal wahyu panca gaib. Coba ada pertanyaan enggak terkait itu? Itu bahan dari saya untuk panjenengan pertanyakan. Alat artinya
sesungguhnya tujuannya wahyu pancagaib itu ya Pak ya. Bukan tujuannya, tapi untuk mengenal. Iya, untuk mengenal. Ya. Artinya bisa dikatakan wahyu yang lain itu sebagai tangga atau seperti apa? Ya, namanya alat ya, bisa diistilahkan tangga, bisa diistilahkan jalan juga bisa, Iya. teknik atau cara juga bisa. Ya, Berarti apa? Wahyu-wahyu yang lain tidak bisa dicampur dengan wahyu pancagaib. tidak bisa. Karena dia merupakan sebatas alat. Jadi, wahyu-wahyu lainnya setelah wahyu pancagaib itu tidak bisa dimanunggalkan dengan wahyu pancagaib. Karena bahannya beda. Fungsinya juga beda. Tapi kalau wahyu pancagaib dimanunggalkan dengan Maha Suci Tuhan bisa, karena dia bahannya dari Maha Suci Tuhan. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan betapa wahnya wahyu pancagaib, bukan? Karena hanya untuk mengenali wahyu pancagaib, ratusan bahkan ribuan wahyu diturunkan. Dan wahyu pancagaib adalah jiwanya kita sendiri. Dari sini kita bisa menyimpulkan kan, betapa wahnya jiwa kita. Hanya untuk mengenali jiwa kita, hanya untuk mengenali wahyu pancagaib, dibutuhkan ratusan bahkan ribuan wahyu. Itu pun tidak semuanya menjamin. Buktinya selama ini bisa dihitung dengan jari beberapa saja yang berhasil mengenal wahyu pancagaib. Padahal wahyu yang diturunkan sebagai alat untuk mengenal wahyu pancagaib ini jumlahnya ratusan, bahkan ribuan. Namun dalam perjalanannya, namun dalam prosesnya, justru dengan wahyu-wahyu tersebut, wahyu pancagaib beralih fungsi. Yang seharusnya menjadi alat mengenal Maha Suci Tuhan, malah menjadi yang menggunakan alat. Aneh kan? Itu karena apa? Karena secara tidak sadar kita sudah mendidik sebagian wahyu pancagaib ini untuk seperti itu. Makanya tidak ada cara lain, teknik lain itu nggak ada, selain menyadarkan mereka kepada sifat aslinya mereka yang dibekali oleh Maha Suci Tuhan, yang dibekalkan oleh Maha Suci Tuhan. Jika tidak disadarkan kepada sifat aslinya mereka, sungguh tidak bisa. Artinya, apapun alasannya, kita harus senantiasa mau pasrah atau berserah diri kepada Maha Suci Tuhan. Harus senantiasa mau menerima apapun keputusan Tuhan. Harus senantiasa mau mempersilahkan kuasa Tuhan. Hanya dengan cara itu, hanya dengan teknik itu, mereka tercerahkan. Dilawan tidak bisa, apalagi disingkirkan. Mau disingkirkan kemana? Kalau sampai bisa disingkirkan, kita pasti senewen. Lawang mereka adalah jiwa kita. Nah, kalau sampai jiwa kita kurang, berarti kurang juga kan kita.
Dengan itu, maka saya ulang, jangan sekali-kali ragukan diri panjenengan. Jangan sekali-kali meremehkan diri panjenengan sendiri. Jangan sekali-kali menodai atau mengotori diri panjenengan sendiri, dan jangan sekali-kali menyesatkan diri panjenengan sendiri. Hargai diri panjenengan sendiri, hormati diri panjenengan sendiri, puja dan puji diri panjenengan sendiri, dan sakralkan diri panjenengan sendiri. Siapa lagi yang melakukan itu kalau bukan diri kita sendiri? Tidak mungkin orang lain melakukannya pada kita, bukan? Itulah yang tersulit dan terumit. Semakin bertambah usia kita, semakin mendekati mereka segera manunggal, sehingga dapat menjelma sebagai ajajil atau iblis. Semakin banyak ratu telu ini manunggal, berubah menjadi iblis atau ajajil, maka semakin cepat mereka akan manunggal secara bersamaan, tersebut sebagai Dajjal. Dajjal adalah bentuk kemanunggalan ratu telu dari berbagai tipe karakter manusia yang belum tercerahkan atau salah fungsi. Nah, kalau Dajjal ini tercipta, maka pada saat itulah dunia ini akan dibersihkan, yang kemudian dipupuk dengan manusia-manusia yang layak untuk menjadi pupuk. Jadi pekerjaan Dajjal atau tugasnya Dajjal adalah memupuk dunia ini. Pupuk yang digunakan adalah manusia-manusia yang berhasil memanunggalkan ratu-ratu yang saya maksud tadi menjadi iblis atau ajajil. Nah, kerugian besar bagi seorang manusia hidup kalau sampai menjadi pupuk bumi. Karena manusia hidup diciptakan bukan untuk menjadi pupuk bumi, melainkan sebagai gambaran kenyataan wujud Maha Suci Tuhan. Ada pertanyaan lanjutan? Empat anasir atau sedulur papat kita adalah esensi kesaktian ilmu Maha Suci Tuhan. Kalau tugas mereka sebagai alat beralih fungsi menjadi sang pengguna alat, bergelar sebagai ratu, ini bukan hal yang mudah.
sebelum mereka menjadi ratu saja, mereka berbahan ilmu kesaktian Maha Suci Tuhan. Artinya, sebelum menyandang gelar ratu saja, ini tidak ada ilmu yang bisa menandingi. Apalagi sampai mereka bergelar ratu telu, ego, pamrih, arogan. Wow. Sudah tak terkalahkan, rumit lagi. Saking rumitnya, bahkan bisa diistilahkan, mereka bisa masuk ke dalam lubang jarum sekalipun. Halus-halusnya halus, lembut-lembutnya lembut. Saking rumitnya, tidak sedikit para pelaku spiritual jatuh di ranah ini. Dan itu pun tidak menyadari. Saking lembutnya, saking halusnya, tidak sedikit para pelaku spiritual yang menyandang gelar ahli, doktor, master, jatuh di ranah ini. Dan kejatuhannya mereka tidak sadar, mereka tidak tahu. Saking halusnya. Namun bagi seorang pelaku kunci, jangan risau. Jangan risau. Kita sudah mengerti, kita sudah memahami, bahkan kita sudah mengetahui apa dan bagaimana itu wahyu pancalaku atau iman. Hanya dengan itu, mereka selalu tersadarkan. Prakteknya bagaimana? Gampang. Ketika mereka lupa mengajak kita untuk mengfitnah, yo jangan diikuti. Gampang kan? Ketika mereka lalai mengajak kita untuk membuli orang lain, yo jangan diikuti. Gampang kan? Kalau kita ikuti, dia akan asik kembali kepada masa lalu lagi. Artinya, dia akan menyandang gelar lagi sebagai ratu. Ketika mereka mengajak kita untuk berpikir buruk, ya jangan diikuti. Caranya tidak mengikuti, Pak Web. Lawang punya kunci. Nah. Ketika mereka menggerakkan kita untuk berkeinginan yang merugikan orang lain, merugikan diri sendiri, ya jangan diikuti. Caranya tidak mengikuti, lawang punya kunci. Nggak ada cara lain. Teknik lain nggak ada. Kalau sampai mengikuti sekali saja, kita sudah terjebak di situ. Nah, kalau kita sudah terjebak di situ, ya sudah pasti akan dipermainkan lagi. Lawang mereka sudah menyandang gelar ratu lagi. Aku menang. Kok bisa begitu ya, Pak? Ya, Pak Web. Ya, itulah asiknya spiritual. Hal itu terjadi hanya di dalam spiritual. Di luar spiritual tidak ada. Yang ada hanya masalah, masalah, masalah.
Dan yang paling pasti, kita diciptakan oleh Maha Suci Tuhan bukan untuk itu. Kalau untuk itu, kita tidak perlu berspiritual. Kita tidak perlu bersusah payah. Kita tidak perlu menyiksa diri berspiritual. Tidak perlu. Karena apa? Karena untuk mencapainya terlalu gampang, terlalu mudah. Nah, kok gampang mudah Pak Web? Ketika mereka menggerakkan kita untuk makan disebabkan adanya rasa lapar, tahan saja. Dengan menahan itu, lambung kita akan bermasalah. Dan ketika lambung kita bermasalah, maka gas atau sistem imun yang ada di dalam lambung kita akan menguasai otak kita. Dan ketika sistem imun di dalam lambung kita sudah menguasai otak kita, maka terjadilah halusinasi-halusinasi. Gampang kan?